Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Jumat siang hari pukul 13.00 kurang lebih, walaupun saat ini kita sedikit terlambat, akan kita lebihkan juga waktunya insyaallah sampai pukul 14.00. Kita akan membahas dan membedah buku Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab sedekah dan masih di bab yang satu atau bab pertama, anjuran membayar zakat dan penegasan tentang kewajibannya. Dan kita sudah menyelesaikan 6 buah hadis dalam bab ini, dan insyaallah pada siang ini kita akan masuk ke hadis ke-7. Dan langsung saya bacakan hadis ini hasan li ghairihi, dan urutan 743 dari awal belajar, yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala rajul ya Rasulullah ara'aita in adda ar-rajulu zakata malihi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika seseorang telah membayar zakat hartanya? Maka kata Nabi atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membayar zakat hartanya, maka keburukannya telah lenyap darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat, dan juga Ibnu Khuzaimah sebutkan dalam Sahihnya, juga Al-Hakim secara ringkas. Dan lafaz Al-Hakim adalah idza addaita zakata malika faqad adhabta anka syarrah. Jika kamu telah membayar zakat hartamu, maka kamu telah melenyapkan keburukan dari dirimu. Hadis ini riwayat Hakim, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim, dan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang mulia teman-teman sekalian, dan kita buka pertemuan kita dengan hadis ini. Bagaimana dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan zakat itu sendiri. Dan zakat sudah panjang lebar kita jelaskan adalah salah satu dari rukun Islam yang ketiga. Ini kita paparkan di 6 buah hadis yang sebelumnya. Ini hadis ke-7. Bagaimana zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam, dan kita ingatkan kembali. Dan tidak bisa dipisahkan antara sholat sama zakat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala umumnya dalam firman-Nya, kalau menyebutkan sholat mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Selalu dipartnerkan antara dua hal ini. Juga di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada saat beliau menjadi khalifah menggantikan baginda Nabi SAW, pada saat Nabi SAW telah meninggal dunia, maka muncul kelompok dari sebagian suku Arab yang dikenal dengan mani'uz zakah, atau orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Maka maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka. Waktu Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, tidakkah kita kirimkan dulu dai ke mereka? Maka kata Abu Bakar, demi Allah saya akan memerangi siapa yang memisahkan antara sholat sama zakat. Jadi ini tidak bisa main-main. Ini bukan hanya sekedar untuk dikirimkan dai ke sana, tapi harus dikirimkan pasukan untuk dengan tegas memberhentikan mereka dari penghapusan mereka terhadap salah satu dari 5 rukun Islam yang sudah harus dikenali oleh kaum muslimin dari mereka masih kecil, dan mereka jadikan sebagai prinsip untuk mereka sampai mereka meninggal dunia. Kemudian ada mutiara yang kedua yang bisa kita ambil selain keutamaan zakat atau anjuran zakat di sini, ya, penekanan tentang zakat, adalah bagaimana orang kalau sudah mengeluarkan zakatnya, bukan hanya sekedar dia mensucikan hartanya. Sebagaimana pernah kita paparkan di awal-awal pertemuan kita di bab ini, bahwasanya zakat itu adalah pensucian harta. Bagaimana kalau ada pendapatan Anda dalam 1 tahun, ya, yang kemungkinan besar bercampur dengan hal yang syubhat atau yang haram, tanpa Anda ketahui, ya. Saya sudah berikan contoh dan saya ingatkan kembali, misal Anda punya sebuah restoran, Anda tidak mungkin menanyakan kepada semua konsumen, ya, apakah uang Anda halal atau tidak, kepada konsumen. Maka bagaimana caranya mensucikan harta sementara kita tidak tahu pendapatan mereka halal atau tidak? Maka dengan zakat disucikanlah harta tersebut. Ternyata teman-teman sekalian, dari hadis ke-7 ini kita ambil pelajaran lain. Zakat bukan hanya mensucikan harta seorang muslim, tapi juga membersihkan jiwanya. Keburukan-keburukan jiwanya itu akan hilang. Keburukan-keburukan jiwanya akan hilang. Bagaimana seseorang memiliki, ya, jiwa, penyakit-penyakit hati yang buruk. Ya. Apapun sifatnya itu,
maka masuk dalam kategori sabda Nabi SAW, faqad dhahaba anhu syarruhu. Dia telah menghilangkan seluruh keburukan dirinya. Berarti semua sifat-sifat dan karakter buruk, penyakit-penyakit hati, semua keburukan jiwa akan bersih dengan zakat. Padahal ini dilakukan cuma setahun sekali. Artinya kita harapkan dari hadis ini, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi SAW, bahwasanya orang yang mengeluarkan zakat hartanya, selain hartanya menjadi suci, jiwanya pun menjadi suci. Jiwanya pun menjadi suci. Jadi dia akan selamat dari segala macam hal-hal yang buruk dari dalam jiwanya. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa. Karena untuk menghilangkan satu karakter buruk saja, terkadang seseorang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi dengan zakat, maka sudah cukup untuk menghilangkan semuanya, tidak terkecuali dari keburukan jiwa dan penyakit-penyakit hati. Ini hadis yang kita pelajari. Yang pertama adalah hadis ke-7 dalam bab ini, dan sudah kita ambil 2 pelajaran penting dari hadis ini tentang anjuran dan penekanan tentang zakat itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana orang kalau zakat terdapat pensucian jiwa dan penyakit hati dari dirinya. Kita akan masuk hadis ke-8, saudaraku seiman, dengan sanad hasan di ghairi dan urutan 744 dari awal belajar. Berbunyi dari Al-Hasan, cucu Nabi SAW radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Dawu mardhakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Diriwayatkan Abu Dawud dalam Al-Marasil, dan diriwayatkan pula oleh At-Tabarani, Al-Baihaqi, dan beberapa sahabat yang lain secara marfu dan tersambung. Dan hadits ini dihasankan oleh Syekh Albani. Sebagaimana kita tahu, kitab Sahih At-Targhib Tarhib ini ditelusuri kembali hadisnya oleh Al-Albani rahimahullah, apa yang telah ditulis oleh Al-Mundhiri. Hadits ini hadits yang mulia. Sebenarnya hadits ini panjang bagi teman-teman yang pegang kitabnya. Sebelum kalimat atau kata dawu, obatilah, ada titik-titik, berarti ada potongan hadis sebelumnya. Kemudian setelah bis sodaqah, ya, titik-titik lagi, itu berarti ada lagi lanjutan hadisnya. Tapi Al-Mundhiri rahimahullah, penyusun buku ini, ingin menitik beratkan tentang nasihat ini saja, dimasukkan dalam bab zakat. Dan ini hadis yang sangat mulia, potongan hadis yang sangat mulia. Ternyata teman-teman sekalian, untuk mengobati penyakit yang sedang kita hadapi, yang kita rasakan, apapun sifatnya penyakit itu, ya, apakah fisik ataupun jiwa, maka bukan hanya sekedar berobat secara medis, herbal, tetapi ada satu perbuatan spiritual yang kalau dikerjakan dipastikan sangat membantu untuk menghilangkan segala jenis penyakit. Sekecil sampai sebesar apapun, seringan sampai seberat apapun penyakit itu, yaitu dengan sedekah. Makin banyak sedekah dalam bahasa Arab, sedekah dalam bahasa Indonesia. Makin banyak Anda sedekah, maka makin banyak permasalahan yang terselesaikan, walaupun Anda kadang-kadang tidak mengetahui atau tidak diniatkan. Segala jenis penyakit di sini, tadi hilangnya keburukan jiwa, dan kita harus berkeyakinan teman-teman sekalian tentang luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas rahmatnya. Terkadang kita hanya minta sesuatu yang sedikit, Allah berikan begitu banyak, bahkan hal-hal yang tidak kita minta. Ya, dan ini disebutkan atau dimasukkan dalam makna salah satu ayat dalam surah At-Tur, di mana nanti ahli surga, dan semoga insya Allah kita termasuk di dalamnya, mereka pada saat nanti bertemu di surga, maka mereka mengatakan, inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya setelah masuk surga mereka nikmati semua fasilitas surga, pelayanan-pelayanan yang luar biasa, kenikmatan hidup yang luar biasa. Semua kepenatan dunia bisa hilang dengan masuk dalam surga. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami dahulu di dunia selalu meminta kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah itu punya sifat barrur rahim, yang sangat baik dan sangat penyayang. Dari dua sifat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama mengatakan, itu memberikan bahkan pada hamba-hamba yang mereka tidak minta apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah sebagai pencipta lebih tahu tentang kebutuhan dia. Jadi tidak pernah teman-teman sekalian kita minta satu, Allah kasih kita satu. Tapi kalau kita minta satu, Allah berikan kita mungkin 10 bahkan 20, asal kita tulus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat selalu sabda Nabi SAW, ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah.
Ya, selalulah berdoa pada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diterima oleh Allah. Fa inna Allah la yakbalu min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima dari hati yang lalai. Jadi ini satu resep yang luar biasa yang seharusnya setiap dokter muslim fokus menyampaikan masalah ini. Selain dia coba ya untuk diagnosa penyakit pasiennya dan dia coba menuliskan resep obat sesuai yang dia ketahui, maka dia juga mewasiatkan sebelum pasiennya pulang, coba bersedekah. Coba bersedekah. Ya. Ada seseorang pernah datang kepada Imam Hasan Basri rahimahullah, di mana lututnya luka bernanah sudah 7 tahun dan tidak pernah bisa sembuh. Dia sudah berobat ke tabib, segala macam penyakit, segala macam obat dari tabib sudah dicoba dan berbagai tabib sudah didatangi, namun juga tidak sembuh. Maka dia bertanya, kira-kira apa solusinya? Maka anjuran beliau adalah, coba cari satu lokasi di mana kaum muslimin membutuhkan sumur, sedekahkan dan niat itu untuk penyembuhan lukamu. Maka orang itu tidak pakai tunggu, dia mencari dan Allah mudahkan dia mendapati satu lokasi, kemudian dia pun menggali sumur dan menghibahkan kepada masyarakat setempat. Maka beberapa hari saja setelah dia menggali sumur tersebut, lukanya kering dan sembuh total. Dan berapa banyak orang yang seperti ini. Berapa banyak juga di antara jemaah kami yang memberikan ungkapan-ungkapan sendiri pribadi setelah mengikuti materi-materi tentang keajaiban sedekah. Maka mereka mengatakan di saat menghadapi permasalahan apapun, maka saya coba hadapi dengan sedekah. Makin besar masalah, makin besar saya sedekahkan. Dan terselesaikan semua permasalahan. Bahkan, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan solusi dari permasalahan. Untuk menambah nikmat yang sedang Allah berikan, juga bisa dengan sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Juga akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Ya, jadi, dua sisi. Bisa menambah nikmat yang sedang Allah berikan. Dan pasti saya katakan tadi, tidak mungkin kita minta satu Allah berikan satu, tapi Allah akan berikan banyak sekali. Sisi yang lain bisa menghilangkan mara bahaya dan permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi di dalam hadis ini disebutkan masalah penyakit. Tapi bisa saja selain penyakit juga sama. Dinukil dari kisah seorang di Saudi, tabrakan. Kemudian dia pingsan, tidak sadarkan diri. Dia pingsan, tidak sadarkan diri. Sampai kurang lebih ya, yang saya tahu kisahnya itu 7 tahunan. 7 tahunan, tapi masih dalam kondisi hidup. Setiap hari, ya, istrinya membawa anaknya yang masih kecil, sampai anak itu menjadi gadis gitu. Menjenguk di rumah sakit. Dan tidak pernah putus asa untuk selalu berdoa kepada Allah. Gitu. Dan anak kecilnya ini, pada saat beranjak dewasa, dididik oleh istri dia yang selalu setia mendampingi dia walaupun dia dalam kondisi gaibubah dalam bahasa Arab atau tidak sadarkan diri. Ya. Membesarkan anak perempuannya sampai menjadi hafidh Al-Quran. Satu malam, si anak ini membacakan ayat-ayat ruqyah kepada ayahnya. Ya. Dan sebelum dia menginap di rumah sakit, dia izin sama ibunya untuk menemani ayahnya. Dia sama ibunya sepakat untuk mencari beberapa orang-orang miskin yang mereka berikan sedekah terbaik mereka dengan harapan bahwasanya Allah SWT masih bisa menyembuhkan sang suami dari si perempuan ini, si istri, atau ayahnya si anak perempuan. Maka keajaiban terjadi pada saat anak perempuan ini menyempurnakan sedekah yang sudah dikeluarkan di sore harinya. Dengan dia tidur, sebelum tidur malam hari menemani ayahnya di kamar ya, pasien. Maka dia pun meruqyah dan ternyata dia dikagetkan pada saat dia dibangunkan oleh ayahnya. Dan ayahnya menanyakan, siapa kamu? Karena ayahnya tidak mengenal dia gitu. Ya. Dan kemudian dia mengatakan, saya ada di mana? Seperti orang yang baru bangun dari tidurnya yang begitu lama. Tahunan. Maka si anak ini dengan gembira memanggil para petugas yang ada di rumah sakit tersebut. Mereka pun kaget, mereka menelpon dokter. Para dokter datang tiba-tiba di waktu malam hari itu. Mereka tidak percaya semua. Karena secara medis orang ini sudah tidak ada harapan sama sekali. Maka kemudian dokter pun mengecek kembali semuanya. Dicek lab segala macam. Tidak ada apa-apa sama sekali. Semua penyakitnya hilang. Maka karena penasaran para dokter dan staf di situ berkumpul menanyakan kepada istri sang pasien ini dengan anaknya apa yang kalian lakukan.
Sungguh ini sebuah keajaiban di alam medis. Maka dia pun mengatakan, atau mereka mengatakan, kami tidak pernah melakukan apa-apa kecuali kami ya selalu berdoa kepada Allah SWT selama tahunan ini, dan puncaknya kemarin kami terfikir untuk bersedekah, ya, memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan dengan niat agar penyakit ya suamiku ini, kata si istri, akan diangkat oleh Allah SWT. Dikuatkan lagi dengan si anak membaca ayat-ayat ruqyah di malam hari sebelum tidur, maka kuasa Allah SWT Allah berikan itu. Ya. Jadi sedekah itu luar biasa, memberikan solusi dalam kehidupan kita. Dan usahakan teman-teman sekalian dalam sedekah ini selalu ada peningkatan level. Sebenarnya sih secara umum semua ibadah sama ya. Jadi usahakan selalu kita tingkatkan kualitasnya, itu semua ibadah. Jadi sudah baik menjadi lebih baik, ya, menjadi terbaik, selalu begitu. Dan kalau kita sudah sampai pada yang terbaik, maka kita tinggal istiqomah atau konsisten menjaganya. Jadi kita jaga kualitas-kualitas ibadah tersebut. Jadi kita supaya tidak sama sekali berkurang. Dan secara kuantitas kita tambah bagi ibadah yang boleh ditambah kuantitasnya. Contoh misalnya, ibadah-ibadah sunnah yang tidak ditentukan jumlahnya. Maka Anda boleh misalnya, Anda memperbanyak baca salawat kepada Nabi SAW. Kalau orang mau baca sampai 1000 kali, maka itu boleh-boleh saja. Karena memang belum ada penentuan jumlah tertentu oleh Nabi SAW. Maka Anda amalkan itu. Ini contoh. Atau Anda sholat malam biasanya cuma 2 rakaat. Sekarang Anda tingkatkan kuantitas secara jumlah menjadi 4, menjadi 6, menjadi 8, menjadi 11 sama witirnya. Dan Anda coba cari dari sekarang yang sudah baik menjadi lebih baik dan kemudian menjadi yang terbaik, yang sempurna. Kemudian Anda konsisten mempertahankan itu sampai Anda meninggal dunia. Maka ini hal yang luar biasa. Nah kita tarik ini, poin ini kepada sedekah. Sama. Kalau selama ini ada sedekah 2.000, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah mungkin ya. Coba Anda cari angka nilai uang yang belum pernah Anda sedekah. Kalau Anda sedekah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa Anda bertawassul dengan amal saleh. Anda minta ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar nikmat dipertahankan ataupun permasalahan yang akan Anda hadapi atau sedang Anda hadapi diberikan solusi. Berapa banyak orang yang sulit untuk menikah, sulit untuk sembuh dari penyakit, sulit dapatkan pekerjaan, ya, sulit mendapatkan jabatan. Mereka tidak menggunakan resep ini. Padahal resep ini sederhana, yaitu bersedekah yang terbaik yang kita bisa berikan. Dan ingat, Allah Subhanahu Wa Taala menilai keikhlasan kita dan perhitungan tentang besarnya, kadarnya, itu penilaian Allah beda dengan penilaian kita. Mungkin kalau di mata kita, beda antara orang yang menyumbang 100 juta dengan 1 juta rupiah. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak spontan seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala melihat yang sedekah 100 juta dan 1 juta tersebut. Apakah harta mereka hanya itu saja atau ada lebih? Kalau yang menyumbang 100 juta ternyata punya 100 miliar, maka 100 juta sangat kecil. Dan dilihat kalau orang yang 1 juta yang ternyata tidak punya kecuali 1 juta dan dia bersedekah, Allah nilai dia bersedekah seluruh hartanya. Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Bagaimana ada sahabat yang menyumbang 1 dirham dan yang satunya 100 atau 1000 dirham. Ya. Maka Nabi SAW bertakbir mengatakan, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan yang 100 atau 1000 dirham ini. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Sementara jelas 1 dengan 100 atau 1000 gitu bedanya. Ya. Maaf ini saya ragu riwayatnya 100 atau 1000, tapi 1 dirham dengan 100 atau 1000 di sini. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan yang 1 dirham tidak punya kecuali itu. Sementara yang 100 dirham dia punya lebih banyak daripada itu. Maka Allah menilai di sini yang 1 dirham bersedekah dengan seluruh hartanya. Jadi Anda tidak perlu menjadi kaya raya baru Anda sedekah yang terbaik. Tapi coba berikan yang terbaik karena Allah SWT, maka Allah akan memberikan juga yang terbaik dari penambahan nikmat atau mengangkat bara bahaya yang akan menimpa kita atau sedang kita lalui. Selanjutnya hadis nomor 9, sahih mauquf. Mauquf sudah sering kita sebutkan sampai ke sahabat saja. Namun ini sanadnya sahih. Urutan 745 dari awal kita belajar berbunyi dan diriwayatkan juga oleh selainnya, maksudnya selain Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang ada dalam Dhaif At-Targhib, ya, maksudnya kitabnya Syekh Albani yang lain, secara mauquf kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan itulah yang sahih. Aku berkata, lafadznya adalah kullu malin addaita zakatahu wa in kana tahta 7 aradin falaysa bikanzin wa kullu malin la tuaddi zakatuhu
fahuwa kanzun wa in kana zahiran ala wajhil ard. Semua harta yang kamu bayarkan zakatnya, walaupun ia di bawah lapis bumi yang ketujuh, maka ia bukanlah harta yang ditimbun. Dan semua harta yang tidak dibayarkan zakatnya, maka ia adalah harta yang ditimbun walaupun ia nampak di permukaan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, atau riwayat ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan seluruh harta kita dengan kita mengeluarkan zakatnya. Bahkan dalam hadis ini atau riwayat ini diberikan gambaran walaupun harta itu kita timbun di dalam kedalaman 7 lapis bumi, selama kita keluarkan zakatnya, maka dianggap dia bukan harta yang ditimbun yang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Tapi kalau Anda tidak mengeluarkan zakatnya, walaupun harta itu nampak di depan mata di atas bumi ini, di gudang-gudang Anda, di rekening-rekening bank Anda, tetap dia dianggap harta yang tertimbun yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan ini berbahaya sekali. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir walladzina yaknizuna adh-dhahaba walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka orang-orang yang tidak menunaikan hak hartanya, ya, mereka menimbun harta tersebut, maka beritahukan kepada mereka berita gembira, berita tentang siksaan yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari neraka jahannam nanti akan dipanaskan harta tersebut. Fatuqwa biha jibahum wa wujuhum wa dhuhurum hadza ma kanastum bi anfusikum. Maka akan disetrikakan di dahi mereka, di punggung mereka, ya. Dan akan dikatakan kepada mereka, dzuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah pedihnya, ya, apa yang dulu kalian timbun itu. Jadi hadis ini sebenarnya, riwayat ini sejalan dengan firman Allah tadi yang kami sebutkan, ya. Surah nomor 9 ayat 34 sampai 35. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas mereka dan perak mereka atau harta mereka dan mereka tidak menginfakkan di jalan Allah, maka sampaikan kepada mereka siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka pada hari itu akan dipanaskan, ya, harta-harta tersebut di neraka jahannam, maka akan disetrikakan ke, ya, dahi-dahi mereka, ya, ke punggung-punggung mereka, ya, ke lambung-lambung mereka, ke punggung-punggung mereka, dan akan dikatakan kepada mereka, rasakanlah apa yang kalian timbun itu untuk diri mereka atau untuk diri kalian, dan rasakanlah apa yang kalian timbun untuk diri kalian, maka rasakan siksa ini, ya. Atau Quran lebih terjemahkan, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Apa yang kamu simpan itu. Dan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Al-Hakim, memuatkan masalah ini, bahwasanya ada seorang sahabat, Ummu Salamah, istri Nabi SAW, ia pernah bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, fasa'altu an dzalika Nabi SAW, faqalat akanzun hu? Faqala idza addaita zakatahu falaysa bikanz. Ya. Ummu Salamah pernah menanyakan tentang masalah harta. Berbagai macam perhiasan emas yang dikenakan gitu. Jadi beliau pakai gelang, pakai cincin, ataupun umumnya wanita biasa pakai ini, ya. Maka kata Ummu Salamah, apakah ini harta yang ditimbun? Masuk dalam firman Allah SWT tadi. Maka kata Nabi SAW, bukan selama engkau menunaikan zakatnya. Jadi memang di sini permasalahan adalah masalah zakat di sini, ya. Dan dari sini juga keluar tadi, ya, apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Kullu ma addaita zakata wa in kana tahta sab'a aradin falaysa bikanzin wa kullu ma la tuaddi zakatu fahuwa kanzun wa in kana zahiran ala wajhil ard. Setiap harta yang ditunaikan zakatnya walaupun disimpan di bumi lapis ketujuh bukanlah disebut menimbun harta, dan yang tidak ditunaikan zakatnya maka akan disebut menimbun walaupun ada di permukaan.
Jadi ini peringatan-peringatan yang sangat luar biasa. Dan juga dalam riwayat lain diingatkan dari jalur Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kata Nabi SAW, "Idza akhrajta sadaqa min malika faqad adhabta anhu syarruhu wa laysa bikanz." Apabila engkau menunaikan zakat hartamu, berarti engkau telah menghilangkan keburukan harta itu dan bukan dinilai menyimpan harta yang dilarang. Menyimpan harta yang dilarang, ya. Jadi ini makna daripada hadis ke-9. Dan kita akan masuk hadis ke-10, teman-teman sekalian, dengan sanad sahih di ghairihi, urutan 746 dari awal kita belajar, yang berbunyi dari Samura radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus shalah wa atuz zakah wa hajju wa'tamiru wastaqimu yustaqam bikum. Sebelum saya baca terjemahnya, ini resep untuk semua urusan kita dimudahkan. Saya ulangi lagi, hadis ini adalah resep untuk semua urusan kita, tidak terkecuali kecil ataupun besar, ya sulit ataupun mudah, Allah SWT berkahi dan Allah mudahkan. Terjemahannya adalah, dirikanlah sholat, selalu jaga, terutama sholat wajib 5 waktu, jaga ya kualitasnya, yang masuk dalamnya adalah waktu, wudunya, ya semua gerakan dan bacaan dijaga sehusyuk mungkin. Kemudian bayarlah zakat, ini saksi bahasan kita, selalu perhatikan masa haul 1 tahunnya, dan kemudian berapa jumlah harus dikeluarkan dan dihabiskan di masa haul itu. Jadi betul-betul tepat waktu. Kemudian yang ketiga, berhajilah. Yang keempat, berumrahlah. Ini satu paket. Dari haji ke haji, dari umrah ke umrah. Dan beristiqamalah. Mengerjakan semua perintah, meninggalkan larangan. Niscaya urusan kalian akan diluruskan atau dimudahkan. Jadi amalan-amalan ini disebutkan oleh Nabi SAW akan yustaqam bikum, akan memudahkan semua urusan kalian, tidak terkecuali. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam ketiga mu'jamnya, ya, yang kecil, yang sedang dan juga yang besar, dengan sanad jayyid atau bisa diterima, ya. Dan Imam Al-Qahtan mengatakan bahwasanya semua rawinya atau perawinya jujur, bisa dipercaya dan bisa diterima. Hadits ini dinilai sahih di ghairihi oleh Syekh Albani, artinya menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Kita akan coba rincikan teman-teman beberapa amalan ini, yaitu 4 amalan yang ditekankan sekali oleh Nabi SAW agar ya bisa ya, kita mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita, mendirikan sholat. Artinya jaga semuanya sebagaimana saya katakan tadi, mulai dari wudu, tepat waktunya, semua gerakan dan bacaannya dengan konsentrasi. Ya. Kita perhatikan setiap tiba waktu sholat tidak ada aktivitas yang lain. Kemudian menunaikan zakat, ini saksi bahasan kita. Saya ingatkan kembali, ada haul masa 1 tahun, ada tentukan sendiri, ada nisab kadar minimal 85 gram emas. Jadi misalnya Ramadan ke Ramadan. Saya ulangi lagi, sering saya sampaikan ini, kalau seandainya Anda belum niat haul, niatkan Ramadan tahun lalu awal haul saya, maka Ramadan nanti ini di bulan April sudah tiba masa haul Anda. Kemudian Anda nilai semua harta investasi Anda dan tabungan Anda, dinilai apakah mencapai 85 gram emas. Kalau mencapai, Anda keluarkan 2,5%-nya. Jadi Anda perhatikan baik-baik dan Anda keluarkan yang terbaik dari harta Anda. Kemudian yang ketiga adalah haji. Walaupun haji wajibnya sekali seumur hidup, tapi boleh orang mengulangi haji berulang-ulang. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan, sebagaimana juga umroh ya, haji sifatnya wajib sekali seumur hidup. Yang kedua, yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah sunnah. Umroh selamanya sunnah. Ya, dua-dua ini kata Nabi SAW, selalulah rutinkan antara haji dan umroh. Ya, selalu dari haji ke umroh, umroh ke haji lagi, selalu. Karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup, ya. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Demikian juga Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang dipuji oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Pada saat Abdullah bin Umar pergi ke Mekah dan penduduk Mekah pada berebut untuk bertanya kepada beliau pertanyaan-pertanyaan tentang agama, maka Abdullah bin Umar mengatakan, sungguh aneh sikap kalian wahai penduduk Mekah. Kalian sibuk menanyakan kepada saya, sementara di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in yang sangat masyhur dengan ilmunya. Dan Abdullah bin Umar rekomendasikan agar bertanya agama ke dia saja sudah cukup, tidak perlu harus ke saya gitu. Atha ini rahimahullah
haji 70 kali. Haji 70 kali. Artinya Allah berikan dia umur panjang 100 tahun umurnya. Nah, 70 kali 70 tahun dia haji setiap tahunnya. Dan para ulama salaf menjadikan haji itu ajang untuk bertemu satu sama yang lain di sana. Selain mencas keimanan, juga mereka melanjutkan atau menjalin hubungan ukhuwah ya, yang bisa terjadi jauh lebih baik lagi karena bertemu di arena ibadah. Nah, kemudian setelah mengingatkan 4 hal ini, menjaga sholat, tunaikan zakat, haji dan umrah, maka kata Nabi SAW, wastaqimu, kemas itu semua dengan istiqamah atau konsisten dalam menjaganya. Jadi tidak cukup Anda mengatakan, dulu saya suka sekali jaga sholat tepat waktu. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Buku lembaran amal kita setiap hari ada. Dulu saya pernah menghitung zakat saya. Itu dulu. Atau Anda berbangga dengan amalan orang tua Anda. Ayah saya, ibu saya nggak pernah tinggalin sholat, tak pernah tinggalin zakat. Tapi Anda sendiri bagaimana? Begitu juga dengan haji dan umrah. Gitu kan? Nanti aja selalu ditunda-tunda. Padahal sebenarnya kesempatan emas di depan mata ada. Kenapa Anda tidak lakukan ini? Setiap perjalanan mulai dari Anda injakkan kaki Anda dari depan rumah Anda dengan niat umrah ataupun haji, maka sudah dicatat pahala sampai Anda kembali lagi. Detik-detik yang sangat mahal sekali dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Anda perlu tahu bahwasanya kalau ada orang yang meninggal dalam kondisi dia berihram, maka mirip seperti orang mati syahid ya. Mereka dikubur dengan kain ihram mereka itu. Dan Nabi SAW mengatakan mereka akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Ya, ini sebuah kemuliaan tersendiri bagi mereka. Kemudian selanjutnya hadis ke-11 dengan sanad sahih urutan 747 dari awal belajar berbunyi dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, kabarkan atau beritakan kepadaku satu amalan yang membuatku masuk ke dalam surga. Maksudnya amalan yang mudah aku amalkan. Ya, bukan satu amalan berarti cuma satu, tapi amalan yang kira-kira aku bisa berpegang teguh padanya. Kata Nabi SAW, ibadahlah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan jalinlah hubungan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini, teman-teman sekalian, memberikan pelajaran kepada kita, jadi tidak jauh dari bahasan kita masalah zakat, bagaimana ada seorang sahabat bertanya tentang surga. Ini penting sekali. Jadi jangan hanya selalu bertanya tentang kebutuhan kita di dunia saja. Tapi coba tanyakan bagaimana supaya saya bisa masuk surga. Bagaimana supaya saya selamat dari api neraka. Itu yang kita tanyakan kepada para ulama kita. Karena bisa saja dari pertanyaan ini mereka memberikan kita sebuah kesimpulan yang mungkin kita tidak pernah berpikir sebelumnya. Contoh kasus sahabat ini dengan sangat cerdas yang menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku suatu amalan yang membuatku masuk ke dalam surga. Artinya, sampaikan kepada aku amalan-amalan. Walaupun sini terjemahnya suatu amalan, saya katakan tadi bukan satu amal, tapi ada amalan yang bisa dirangkumkan dalam satu kesimpulan. Kalau aku kerjakan, aku sudah dapat jaminan surga. Dan ini pelajaran pertama dari hadis, bagaimana kecerdasan sahabat ini bertanya tentang apa yang bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Dan setiap muslim dianjurkan untuk selalu bertanya poin-poin seperti ini. Kemudian yang kedua adalah jawaban Nabi SAW terhadap sahabat ini, bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam surga. Maka disebutkanlah 5 hal dalam hadis ini, atau 4 hal tepatnya. Menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya tanpa syirik, tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, saksi bahasan kita membayar zakat. Dan yang terakhir, menjalin hubungan silaturahim. Keempat hal ini kalau dilakukan, maka engkau akan mendapatkan jaminan surga. Tentu poin pertama tidak penting penting sekali, penting sekali untuk diketahui bagaimana beribadah kepada Allah tidak boleh syirik. Tidak boleh kita memperkenalkan Allah dengan makhluknya. Ingatlah Abu Jahal, Abu Lahab di Mekah itu tahu kalau Ka'bah itu adalah rumah Allah, tahu kalau ibadah haji adalah diperintahkan untuk Allah. Mereka bahkan menggunakan sebagian nama-nama Allah, gitu ya. Termasuk pada saat mereka menulis surat pemboikotan, ya, untuk Nabi SAW di Ka'bah. Itu menyebutkan tentang masalah
ada disebutkan di situ bagian daripada potongan nama Allah. Ya, Bismillah dengan nama Allah. Tapi kesalahan mereka syirik. Mereka datangkan patung-patung yang mereka partnerkan dengan Allah. Sambil mereka sembelih untuk Allah, mereka juga sembelih untuk patung tersebut. Mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa juga melalui patung tersebut. Sementara Allah tidak butuh perantara apalagi benda mati. Jimat, patung. Dan selain daripada Allah SWT tidak boleh sama sekali kita partnerkan Allah. Cukuplah hadits Bukhari yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ana agna syuraka ani syirk. Man asyraka ma'iyya ghairi taraktu wa syirku. Ya, artinya, aku adalah orang yang paling berlepas diri dengan sekutu-sekutu. Allah tidak butuh dengan mereka. Siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan biarkan dia dengan sekutunya itu. Jadi Allah tidak butuh partner. Kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mendirikan sholat, sudah kita jelaskan tadi. Menjaga wudhunya, ya, waktunya, kemudian gerakan dan bacaannya yang tepat. Jangan konsentrasi. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Sudah kita jelaskan juga tadi, ada haul 1 tahun dan juga ada nisab minimal 85 gram emas, lalu dikeluarkan 2,5%. Dan yang terakhir yang belum kita jelaskan adalah menjalin hubungan silaturahim. Artinya sejauh apapun hubungan kekerabatan kita, maka tetap kita usahakan menjalin hubungan dengan mereka. Dan ini sering kami sampaikan teman-teman sekalian, di Indonesia jarang sekali ada orang yang mau mengetahui tentang jalur nasabnya. Coba pelajari jalur nasab itu. Ya, siapa nama kakek kita menikah sama siapa saja, nenek kita menikah sama siapa saja, berapa saudara mereka, ayah daripada kakek atau kakek daripada kakek, ya, ayah daripada nenek atau nenek atau kakek daripada nenek sendiri. Jadi minimal beberapa jalur ke atas, karena jangan sampai nanti Anda sekantor atau partner bisnis atau bertetangga, ya, dengan kerabat Anda sendiri. Dengan kerabat Anda sendiri. Sebenarnya penting sekali, kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian ke atas, maka itu lebih memudahkan kalian untuk silaturahim. Kenapa ada sahabat membawa sekantong uang dirham, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau sedekah. Ada 2 orang targetnya. Yang satu punya hubungan kekerabatan, yang satu tidak ada hubungan kekerabatan. Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya hubungan kekerabatan denganmu, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala kekerabatannya. Selanjutnya kita tutup teman-teman sekalian dengan 2 buah hadis insyaallah. Hadis ke-12, ya, dengan sanad sahih urutan 748, dan akan kita selesaikan dengan hadis ke-13 urutan 749 insyaallah. Kita mulai dengan hadis ke-12 dengan sanad sahih yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Arabiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. Bahwa seseorang laki-laki Badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku mengerjakannya, aku akan masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mendirikan sholat fardu, membayar zakat wajib, berpuasa Ramadan. Lalu dia berkata orang itu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi daripadanya. Ketika orang itu pergi, kata Nabi SAW, barang siapa ingin melihat seorang laki-laki dari penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Lihatlah orang ini. Kita langsung bacakan hadis ke-13 karena mirip dengan sanad sahih. Turutan 749 dari awal belajar bumi dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'a rajulun minal Qudha'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu salawatil khams wa sumtu Ramadan wa qumtuhu wa ataitu zakah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ala hadha kana minas siddiqin wasyuhada. Seorang laki-laki dari suku Qudha'ah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sungguhnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Aku salat 5 waktu, aku berpuasa dan qiyam Ramadan, dan aku membayar zakat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mati dengan berpegang teguh pada hal ini, maka dia termasuk orang-orang yang benar dalam imannya, atau siddiqin, dan juga golongan syuhada. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad hasan, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan juga Ibnu Hibban.
Dan lafadznya telah disebutkan dalam kitab sholat di bab ke-13 yang lalu. Baik, kedua buah riwayat terakhir ini 13 dan 14 dalam bab kita ini memberikan pelajaran mirip tadi dengan sebelumnya, yaitu datangnya seseorang sahabat yang berbeda dan menanyakan hal yang sama, yaitu amalan, tolong tunjukkan amalan yang membawa masuk ke dalam surga. Dan ini selalu menjadi target seorang muslim. Ya, kalau kita jadikan ini sebuah poin sendiri sebagai mutiara pelajaran kita atau hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu bagaimana seorang muslim menjadikan surga sebagai target utamanya. Semua di benak dia surga. Sehingga apapun yang dia kerjakan, apa yang dilirik oleh matanya atau dilihat oleh matanya, yang didengar oleh kupingnya, yang diucapkan oleh lisannya, yang dijamah oleh tangannya, yang dilangkai oleh kakinya, semua ini ya, yang disentuh oleh kemaluannya, semua berbau akhirat. Surga. Bagaimana surga menjadi target utama. Dan tentu sangat pantas Anda selalu mendengar tentang surga. Karena itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dengarkan, dan sudah kami sering sebutkan di playlist YouTube ada bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga neraka. Lebih dari 30 pasal. Coba dengarkan sambil diikutin bukunya. Bab demi bab, diulangi lagi. Ada beberapa pengakuan jemaah juga yang menyampaikan, dengan terus mengulangi kita kayak seperti ingat lagi. Ya. Dan seperti sangat dekat dengan surga. Jadi memang harus kita tahu itu. Sehingga selalu target seluruh amalan kita, seluruh gerakan tubuh kita, ya, seluruh upaya energi kita adalah surga. Itu menjadi target utama. Makanya kita lihat beberapa riwayat ini, sahabat selalu mengatakan, "Dulluni ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah." Tunjukkan aku amalan, kalau aku kerjakan aku bisa masuk dalam surga. Kalau dari suku Qudha'ah tadi mengatakan, saya sudah dikerjakan rukun Islam. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau kau kerjakan itu, kau termasuk penghuni surga yang paling tinggi. Dari siddiqin dan syuhada. Orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan orang-orang yang mati syahid. Padahal dia tidak mati syahid orang itu. Gitu kan? Tapi karena dia menjadikan surga sebagai targetnya, maka dia selalu sibuk dengan itu. Ada sebagian orang, Masya Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, adalah amalan-amalan ahli surga semuanya. Semuanya dari kebaikan kepada kebaikan, dari amal soleh ke amal soleh. Dan tidak ada sama sekali celah untuk berbuat dosa. Karena menyibukkan diri dengan amal soleh akan menjauhkan kita dari dosa. Kita nggak butuh energi khusus untuk menjauhi dosa, tapi cukup sibukkan diri dengan amal soleh, kita akan ya meninggalkan dosa dengan sendirinya. Ini pelajaran pertama. Harusnya surga menjadi target utama. Pelajaran yang kedua adalah peringatan lagi Nabi SAW untuk ya mengerjakan beberapa kegiatan. Ya, yang pertama, beribadah kepada Allah, tidak boleh syirik. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Kemudian menunaikan zakat yang diwajibkan. Kemudian berpuasa Ramadan. Maka ini kalau dikerjakan ya, dengan sendirinya, maka akan menjadi jaminan surga. Beribadah kepada Allah tanpa syirik, fokus kepada hal yang wajib, sholat 5 waktu, zakat, dan kemudian puasa Ramadan. Itu dalam riwayat ke-12. Riwayat ke-13-nya ditambahkan di sini tentang masalah ya, aku bersaksi bahwasanya Anda tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dan Anda adalah utusan Allah. Ditambah dengan syahadat. Berarti artinya di 5 rukun Islam, maka akan mendapatkan jaminan surga. Ya. Kemudian yang pelajaran terakhir teman-teman sekalian sebagai penutup, dan kita akan buka pertanyaan setelah ini, yaitu bagaimana Nabi SAW diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjuk ahli surga. Dan ini tidak terjadi tentu pada orang selain Nabi SAW. Dan Nabi di zaman beliau memang Allah berikan wewenang untuk itu. Beliau mengatakan si fulan di surga, si fulan di surga. Seperti misalnya 10 orang sahabat di surga. Beliau sebutkan satu-satu. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Sa'id bin Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, gitu kan. Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Maka ada ditunjuk oleh Nabi SAW. Ada juga orang-orang yang Nabi SAW berikan isyarat, kayak Nabi SAW bilang pada Bilal, apa yang kau kerjakan hai Bilal sampai aku mendengarkan trompa sendalmu di surga mendahuliku. Jadi sudah ada penyebutan tentang masalah surga. Ini wewenang untuk Nabi SAW. Dan ini tidak terjadi pada selain beliau. Kita berbeda dengan agama-agama lain yang kadang-kadang bisa memperjualbelikan tiket ke surga ya. Kita sebut pelajari dalam sejarah Islam ya. Bagaimana mereka pada saat mau menyerang kaum muslimin, mereka memperjualbelikan tiket ke surga dengan menjual sebuah selembaran tulisan yang ditulis oleh pastor atau pendeta mereka, seakan-akan ini pasti akan mendapatkan tiket ke surga. Kalau muslimin tidak ada. Mereka selalu diingatkan, tidak ada pembelian
tiket ke surga, tapi bagaimana, misalnya dengan harta dunia, tapi bagaimana dia mengejar surga itu dengan amalan yang sudah Allah titik beratkan. Misalnya, dia berjihad sampai dia mati syahid, maka dia akan mendapatkan masalah itu. Ini wewenang untuk Nabi SAW saja, dan beruntunglah para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, di mana mereka memang mendapatkan kesempatan untuk itu. Dan bagi kita umatnya SAW, kita bisa mendapatkan dengan terus mengamalkan amalan-amalan yang Nabi juga jamin untuk surga, gitu kan? Kata Nabi SAW, jaminlah untukku, ya, apa yang ada di antara dua pipi kalian, lisan, ya, atau siapa yang menjamin yang ada di antara dua pipinya, lisannya, dan apa di antara dua pahanya, kemaluannya, tidak mengucapkan hal-hal yang haram, ya, gosip, gunjing, ya, fitnah, caci maki dan segala macam, atau kalimat-kalimat kufur, dan tidak berzina, ya, dia menikah, maka aku akan jamin baginya surga. Nah, ini kita bisa dapatkan sebagai umatnya SAW, walaupun tidak mendapatkan isyarat langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ke-14 saya lanjutkan, sahih li ghairihi, urutan 750 dari awal belajar, dari Abdullah bin Muawiyah al-Ghadiri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman, man 'abada Allah wahdahu wa 'alima anna la ilaha illallah wa a'ta zakata malihi tayyibatan biha nafsuh rafidatan 'alaihi kull 'am wa lam yu'til harimah wala ad-darinah wala al-marida wala ash-sharata al-la'imah walakin min wasati amwalikum fa inna Allah lam yas'alkum khairah wa lam ya'murkum bi syarrih." Artinya ada 3 perkara, barang siapa yang mengamalkannya maka dia telah merasakan iman. Maksudnya kenikmatan iman dalam hati. Ialah orang yang hanya beribadah kepada Allah. Tidak pernah riya, semua hanya untuk Allah. Mengetahui bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini masuk dalam masalah riya. Kemudian membayar zakat hartanya dengan jiwa yang rela dan hati yang ikhlas setiap tahunnya. Dia tidak membayar dalam kurung zakat binatang ternak dengan yang tua, yang kudisan, yang sakit, dan tidak pula dengan yang buruk, lagi tidak mengeluarkan air susu. Akan tetapi dengan pertengahan harta kalian. Karena Allah tidak meminta harta terbaik kalian dan tidak memerintahkan kalian agar membayar dengan yang terburuk. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini, teman-teman sekalian, Nabi SAW menggambarkan, dan kita langsung masuk ke pelajaran pertama, bahwasanya iman itu punya kelezatan, punya kenikmatan. Makna ta'ima ta'mal iman, maksudnya merasakan kenikmatan iman itu. Bagaimana bisa Anda rasakan kenikmatan iman? Misal contoh, di saat ada kesempatan atau ada perintah Allah SWT, azan misalnya. Contoh Anda punya kenikmatan iman dan punya kelezatan adalah Anda sibuk segera mengejar sholat tersebut. Berarti Anda punya keimanan di situ. Anda punya perasaan pekah untuk tidak ketinggalan ibadah itu. Ditambah lagi kata ulama, kalau Anda ketinggalan satu jenis ibadah yang biasa Anda lakukan, Anda merasa rugi sekali. Maka ini adalah kelezatan iman. Ada kelezatannya. Dan kelezatan iman ada, kelezatan maksiat ada. Tapi dua hal ini tidak bisa bertemu. Sudah sering kami ingatkan ini. Kalau Anda nikmati iman Anda terus maksimal, maka kelezatan maksiat akan hilang. Kalau Anda nikmatin kelezatan bermaksiat, maka akan hilang kenikmatan iman itu atau kelezatan iman itu. Saya pernah kasih contoh, kalau orang komitmen menjaga sholat 5 waktu, tepat waktu di masjid misalnya, dan dia kejar keutamaannya, dia terus kerjakan itu, maka kelezatan iman di masalah sholat itu akan dirasakan. Nah, ini akan hilang kemaksiatannya, apa itu melalaikan sholat. Dia akan merasa kok rugi benar orang ini nggak sholat ya, kalau dia lihat ada orang tidak sholat misalnya, atau sengaja melalaikan sholat sehingga keluar dari waktunya. Sebaliknya, kalau ada orang merasakan kelezatan dan kenikmatan maksiat itu, meninggalkan sholat adalah hal yang menggembirakan buat dia, tidak ada bebannya, maka kenikmatan ibadahnya, kenikmatan imannya sholat itu hilang. Dia akan heran, kenapa orang ini selalu jaga sholatnya? Begitu juga, dan contoh lain adalah orang yang menutup auratnya. Misalnya tutup aurat, misalnya seorang wanita jaga tutup auratnya dengan benar, dia rasakan kelezatan iman di situ. Karena dia merasa kayak berat kalau nggak nutup auratnya. Dan merasa kalau sempat terlihat sedikit saja anggota tubuhnya yang merupakan aurat, dia merasa kayak satu kesalahan besar yang dia lakukan. Ini kenikmatan iman. Maka kalau ini ada dan Anda nikmatin ini, Anda kejar keutamaan yang Allah janjikan di jilbab itu, ditutup aurat, dan Anda
menghindari apa yang Allah ancamkan, maka akan hilang kemaksiatannya, yaitu membuka aurat. Ya. Sebaliknya, kalau orang menikmati membuka aurat itu, dia menjadikan sebagai hal yang biasa bagi dia, maka kenikmatan dan kelezatan iman dalam ibadah hilang. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Orang kalau meninggalkan pernikahan lalu dia berzina, gitu kan. Orang meninggalkan terakhir jual beli dan pendapatan halal kepada riba dan penipuan, maka ini tidak akan bertemu satu sama yang lain. Maka fokuslah kepada apa yang bisa mendatangkan kenikmatan iman. Ini yang pertama. Jadi iman itu punya kenikmatan. Pelajaran yang kedua, bagaimana Nabi SAW menyebutkan 3 perkara di sini yang merupakan puncak daripada kenikmatan iman itu. Yang pertama adalah man abadallah wahdah. Siapa menyembah Allah satu saja. Jadi artinya Anda kalau masih bergantung kepada selain Allah, maka Anda tidak akan rasakan kenikmatan iman. Gitu kan? Jadi apapun teman-teman, Anda diberikan kelebihan harta, kalau orang tanya, ini punya kamu ya? Ini titipan Allah. Selalu Allah. Dia tidak pernah mau merasa diri dia. Gitu kan? Jadi ini betul apa adanya. Karena memang kalau dia meninggal, dia tidak akan bawa apa-apa. Semua titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Lillahi mirathus samawati wal ard. Allah lah pemilik pewaris daripada semua yang ada di langit dan bumi. Kita cuma sementara pakai sebagai fasilitas saja. Gitu kan? Jadi jangan selalu mengatakan aku, saya, selalu merasa bangga dengan dirinya. Itulah yang membuat Qarun Allah hancurkan dari kaum Nabi Musa karena merasa harta yang dia miliki, kecerdasan dalam mengelola harta tersebut dan memperbanyaknya adalah ilmu dia murni. Maka Allah binasakan dia. Kemudian yang kedua, wa'alima anna la ilaha illallah. Dan dia mempelajari dan meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tadi menyembah Allah satu saja. Ini yang kedua adalah mempelajari. Alim itu artinya mempelajari atau menanamkan dalam diri dia bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga semua Tuhan selain Allah ditolak sama dia. Diistilahkan kalimat ringkasnya atau kata ringkasnya oleh para ulama, taghut. Allah juga banyak menggunakan kalimat taghut. Ya. Artinya semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah mengeluarkan zakat hartanya, ya, itu dengan kerelaan dirinya. Kerelaan dirinya, ya. Maka ini insya Allah masuk dalam merasakan kenikmatan iman. Berarti kalau kita ingin merasakan kenikmatan iman, fokus menghitung harta kita, keluarkan zakatnya karena kita sendiri menginginkannya. Kemudian Nabi SAW pesan di sini, dilakukan itu setiap tahun, zakat malnya. Dan pada saat dia mengeluarkan zakat hewan ternak ada zakatnya. Maka dia menghindari harima. Ya, harima artinya tua sekali. Ya. Sehingga sudah tidak bisa lagi, dagingnya sudah keras atau banyak penyakitnya. Ya. Walad darina, dan darina artinya kudisan, punya penyakit kulit. Walal marida, dan tidak juga sakit. Walal syaratal laimah, dan juga tidak pula yang buruk. Ya. Lagi tidak mengeluarkan susu. Tapi kata Nabi SAW, walakin min wasati amwalikum, tapi ambil dari tengah-tengahnya. Tidak juga yang bagus sekali, tidak juga yang buruk. Sedang-sedang. Karena Allah, ya, kata beliau, fa inna Allah lam yas'alkum khairah. Allah tidak pernah meminta kalian selalu mengeluarkan yang terbaik saja. Ya, maksudnya hanya itu saja terus. Anda boleh imbangi antara yang sedang sampai ke yang terbaik. Walam ya'murkum bisyarri, dan Allah tidak pernah memerintahkan kalian mengeluarkan yang buruknya dari harta tersebut. Hadis selanjutnya, hadis ke-15 dengan sanad sahih urutan 751 dari awal belajar, berbunyi dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi li kulli muslim. Aku berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendirikan solat, membayar zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian menjelaskan bagaimana seorang sahabat membayar atau memberikan janji setia kepada Nabi, ya. Kalau dia akan selalu menjaga sholat, dia akan menunaikan zakat, dan dia akan selalu memberikan nasihat kepada setiap muslim. Di sini pelajaran yang kita tambahkan adalah potongan akhir hadis, wan nushi li kulli muslim, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Karena sholat dan zakat sudah dari tadi kita sebutkan berulang kali tentang faedah-faedahnya. Kalau yang poin ketiga sini, ini tambahan faedahnya dari hadis-hadis sebelumnya, wan nushi li kulli muslim, memberikan nasihat kepada setiap muslim, maksudnya nasihat-nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang membawa kepada ibadah kepada Allah SWT. Jadi tidak masuk di sini kalau ada temannya mau berzina sama-sama masuk di hotel, kemudian dia berikan saran-saran nasihat bagaimana ya menghadapi wanita-wanita itu dalam perzinahannya. Bukan begitu. Atau dia membantu
dalam ide-ide dan nasihat dalam pembangunan diskotik, karaoke, maksiat kepada Allah SWT itu tidak masuk dalamnya. Tapi nasihat di sini adalah nasihat kepada agama Allah Subhanahu wa taala atau dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Hadits ke-16 dengan sanad hasan urutan 750 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza addaita az-zakah faqad qadaita ma 'alaik wa man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajr wa kana isruhu 'alaihi." Jika kamu membayar zakat, maka kamu telah menunaikan kewajibanmu di harta itu. Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, kemudian bersedekah dengannya, maka dia tidak mendapatkan pahala darinya dan dia memikul dosanya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan juga Al-Hakim menyebutkan sanadnya sahih. Dari hadis ini, teman-teman sekalian, kita bisa mengambil pelajaran penting ya tentang masalah wasiat Nabi SAW. Siapa yang menunaikan zakat di hartanya, maka dia telah menyelesaikan kewajibannya. Jadi dia fokus di situ, kewajiban. Sedekah yang dia keluarkan tambahan. Tapi zakat adalah kewajiban. Kemudian tambahan yang kita ambil pelajaran dari hadis-hadis sebelumnya adalah potongan ya terakhir hadis, wa man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajr wa kana isru alaihi. Siapa yang bersedekah dari harta haramnya, maka tidak ada pahalanya sama sekali, plus dia akan mendapatkan dosa. Nah, ini pernah kita sebutkan dan kita ingatkan kembali, ada 4 ya golongan manusia dalam masalah pendapatan harta. Yang paling baik sekali adalah sumbernya halal, keluar pada yang halal. Dia punya sumber halal, dia keluarkan pada yang halal. Dan dia akan aman di dunia dan aman di akhirat. Karena Nabi SAW mengatakan pada hari kiamat tidak akan beranjak kaki seorang hamba sampai ditanya 4 hal. Di antaranya adalah hartanya dari mana didapatkan, kemana dia keluarkan. Jadi harus sumbernya dari mana, benar, kemudian dikeluarkan ke yang benar. Ini yang paling baik. Sudah halal, dibangun masjid, rumah anak yatim, silaturahim keluarga, sedekah secara umum, haji dan umrah dan seterusnya. Ini yang paling baik. Yang kedua adalah orang yang sumbernya halal tapi keluar pada yang haram. Ini dia dapat pahala dalam pencarian hartanya tapi dia berdosa dalam mengeluarkannya. Ini juga akan ditanya oleh Allah SWT. Sumber gaji benar halal, bisnis benar halal, tapi dipakai berzina, dipakai karaokean, dipakai ini dan itu. Jadi haram. Kemudian yang ketiga, dibalik. Pendapatannya halal, pendapatannya haram dari penipu, dari riba segala macam, tapi dikeluarkan pada yang halal. Nah, ini yang sedang dibahas dalam hadis, yaitu orang yang punya pendapatan haram dari manipulasi data, dari korupsi, dari riba, dari mencuri, tapi dipakai sedekah, di umroh dan hajiin orang tuanya, dia sumbang ke masjid, rumah anak yatim. Ini jadi haram semuanya. Walaupun karena pendapatannya sumbernya haram, maka jadi haram semua. Pendapatannya haram dan juga pengeluarannya haram. Yang terakhir yang paling buruk adalah sumbernya haram, dikeluarkan pada yang haram. Hasil curian dipakai untuk berzina. Maka ini yang paling buruk, wa na'udzubillah. Maka hati-hati teman-teman sekalian, karena semua akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah SWT. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah akan tanya semuanya, maka harus hati-hati. Ada seorang salafus salih dulu meninggal dunia, kemudian ada yang mimpi melihat dia dalam dalam tidur, lalu ditanya, bagaimana Allah menghisap Anda? Karena dalam tidur tidak bisa, dalam mimpi tidak bisa kita atur pertanyaan, maka secara alami Allah izinkan dia mungkin seperti itu. Maka orang yang meninggal itu mengatakan, Allah menanyakan kepada saya sampai pada tingkat pernah hujan, saya katakan kenapa hujan? Ya. Maka ditanyakan, apa urusan kamu dengan hujan turun atau tidak turun? Gitu kan? Bisa berdoa kepada Allah, tapi jangan protes keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kepada hal-hal yang besar, ya, masalah harta ini. Yang terakhir hadis ke-17 dengan sanad hasan, urutan 753 dari awal belajar dari Zir bin Hubaish rahimahullah, dari seorang tabi'in bernama Zir. Dia mengatakan, anna ibn Mas'udin radhiyallahu anhu kana indahu gulamun yaqra'u fil mushaf wa indahu ashabuhu faja'a rajulun yuqalu lahu Hadramah faqala ya Aba Abdurrahman ayyu darajatil islami afdal qala as-salah qala thumma ay qala az-zakah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berada di sisi pelayannya yang sedang membaca mushaf atau Al-Quran, sementara dia juga bersama teman-temannya. Kemudian ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan Hadramah datang.
Dia berkata, wahai Abu Abdurrahman, ini julukannya Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Anaknya yang pertama namanya Abdurrahman, dipanggil Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, derajat apa dalam Islam yang paling utama? Yang paling tinggi sekali. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, salat. Lalu orang itu bertanya lagi, lalu apa? Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, zakat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad yang tidak mengapa atau la ba'sa bihi. Dan hadis ini sebagaimana sudah kita bilang dihasankan oleh Syekh Albani setelah menyusuri ya jalur-jalur daripada hadis-hadis ini. Dari riwayat ini kita ambil pelajaran bagaimana kedudukan zakat datang langsung setelah sholat, dan dia tentunya memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dan sudah kita singgung tadi bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai memerangi ya, orang-orang yang menolak untuk membayar zakat, dan beliau mengatakan, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat sama zakat karena tingginya derajat zakat itu dalam Islam. Allahu a'lam.